Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad alladzi la nabiyya ba'dah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat Assalam TV rahimani wa iyyakum. Jumpa lagi dengan kami Assalam TV, mencerdaskan umat, mengarahkan umat minadz dzulumati ilan nur. Sahabat Assalam TV rahimani wa iyyakum. Masih ingatkah kisah tentang Sa'labah, sahabat Rasul yang rajin ke masjid? Dia sholat berjamaah bersama baginda Rasulullah. Namun ada yang unik, setiap selesai sholat berjamaah dia langsung pulang ke rumah, dan itu dilakukan terus menerus sehingga mengundang perhatian baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan Rasul pun menanyakan kepada Sa'labah, wahai Sa'labah sahabatku, kenapa engkau setiap sholat langsung pulang? Dengan tersenyum Sa'labah pun menjawabnya, wahai Rasulullah, saya harus langsung pulang karena istri saya sedang menunggu di rumah. Hanya kain yang ini yang pantas dijadikan untuk sholat, sehingga saya harus bergantian sholat dengan istri saya, sehingga saya harus buru-buru pulang agar istri saya tidak ketinggalan sholat. Itu kehidupan Sa'labah. Begitu kekurangannya, begitu melaratnya, sehingga baju pun bergantian dengan istri untuk menunaikan sholat. Apa yang terjadi selanjutnya? Karena kemiskinan, karena kemelaratan, sampai di titik jenuh, seorang Sa'labah itu jenuh dengan keadaan yang ada, sehingga memberanikan diri minta kepada Rasul untuk mendoakannya agar mendapatkan kekayaan, agar menjadi orang yang kaya, karena sudah jenuh menjadi orang yang miskin. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah menjawabnya, wahai Sa'labah, dengan harta yang sedikit, jika engkau syukuri, itu akan lebih baik daripada harta yang banyak tapi engkau kufur terhadapnya. Sehingga sahabat Sa'labah pulang. Namun di hari kemudian Sa'labah pun menghampiri Rasulullah Muhammad SAW, menanyakan kembali, meminta kepada Rasulullah untuk mendoakannya agar menjadi orang yang kaya, karena sudah capek menjadi orang yang miskin, sudah jenuh. Akhirnya Rasulullah mendoakannya dan diberilah sepasang kambing jantan dan betina. Alhasil dari situ kambingnya beranak pinak, dari 10, 100 bahkan banyak sekali memenuhi kampungnya. Dan disitulah mulai terlihat bagaimana Sa'labah mulai jarang sholat di masjid. Bahkan ketika sholat Jumat pun sudah tidak terlihat lagi, hingga turun perintah Rasulullah Muhammad SAW untuk menarik infak. Apa yang dikatakan oleh Sa'labah, ini hasil jerih payahku, tidak ada hak kalian meminta uang dariku, karena ini hasil kerja kerasku, hasil jerih payahku, hasil banting tulang peras keringatku, sehingga untuk apa saya menginfakkan sebagian harta saya? Ini harta saya. Mendengar ucapan itu, Rasulullah mengatakan, celakalah wahai Sa'labah. Wahai sahabat, tidak sedikit fenomena sejarah ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran. Sa'labah diuji dengan kekurangan, kemelaratan. Dia kuat, dia taat beribadah, dia rajin beribadah. Tetapi ketika diuji dengan ujian yang manis, harta yang banyak melimpah, dia mulai meninggalkan Allah yang telah memberikan rizki padanya. Bahkan sampai pada akhirnya Rasulullah menolak zakatnya. Mendengar perkataan itu, Sa'labah pun menyesalinya. Bahkan sampai Khalifah Abu Bakar pun menolaknya, Khalifah Umar pun menolaknya,
sampai ke masa Utsman bin Affan, sampai akhir hayatnya tidak diterima zakat Sa'labah. Ujian pahit kuat, tetapi ujian manis tidak kuat. Sahabat Aslam TV rahimani wa iyyakum, bukan hanya kisah Sa'labah, ada kisah Qarun. Dia awalnya adalah seorang yang miskin, punya anak yang banyak, bahkan untuk makan saja susah. Serba kekurangan, kemelaratan menghantuinya. Sehingga ketika bertemu dengan Nabi Musa, meminta untuk diajarkan suatu pekerjaan. Nabi Musa pun mengajarkan bagaimana cara mengolah emas agar menjadi sebuah perhiasan yang punya nilai jual tinggi. Alhasil, Qarun menjadi orang yang kaya raya, bahkan mempunyai gudang yang sangat banyak, harta yang sangat melimpah, sampai-sampai kunci gudangnya pun tidak kuat lagi dibawa oleh manusia, melainkan dibawa oleh unta. Tapi apa yang terjadi? Ujian pahit dia bisa melewati. Ketika diuji dengan ujian manis, justru dia kalah. Dia menggadaikan keimanannya demi sekeping duniawi. Sahabat Aslam TV rahimani wa iyyakum, bagaimana seharusnya kita sebagai orang yang beriman? Ada kisah yang terbalik dari kisah-kisah tadi. Sahabat Aslam TV rahimani wa iyyakum, tidak hanya itu, ada sebuah kisah tentang Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah seorang hartawan di masanya, pengusaha ekspor impor yang mempunyai harta yang sangat luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Karena keimanan yang kuat dan kokoh, hartanya habis untuk perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak sayang terhadap hartanya, karena sadar harta yang dia miliki itu sebuah karunia dari Allah SWT. Sehingga tidak hubbud dunia, tidak terlalu cinta terhadap dunianya. Justru dunia yang ada dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk kehidupan akhirat. Sehingga harta yang banyak pun bisa habis untuk kemajuan Islam baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Tidak hanya Ibunda Khadijah, sahabat Rasul yang terkenal keimanannya, Abu Bakar As-Siddiq. Sedianya beliau adalah seorang yang kaya raya, punya harta yang banyak, tapi pada akhirnya dihabiskan untuk perjuangan. Ini yang menjadi poin penting bagi kita, sahabat. Iman itu bukan soal kaya atau miskin. Ujian itu tidak mesti pahit, manis juga bisa jadi ujian. Sehingga sahabat rahimani wa iyyakum, dengan adanya ujian tersebut akan bisa menguatkan iman kita atau akan jenuh sehingga rela mengorbankan, menggadaikan akidah kita demi hal-hal yang bersifat remeh, demi hal-hal yang bersifat duniawi semata. Sehingga Al-Quran sebagai wahyu betul-betul nantinya menjadi sebuah energi, menjadi sebuah cahaya yang menuntun kita kepada jalan yang lurus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 52 sampai 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man tasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepada wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah kitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki dan diantara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.
Sahabat Assalam TV rahimani wa iyyakum. Dari kisah-kisah yang telah disebutkan tadi, ada sebagian manusia yang dia bisa bertahan di kala ujian pahit, tapi sampai kepada titik tertentu mengalami kejenuhan sehingga meminta kepada Allah untuk dimudahkan dan betul-betul ditolong oleh Allah berupa kekayaan. Tapi justru dengan kekayaan itu akan menjerumuskan ke lembah neraka. Tapi di satu sisi orang yang kaya, punya banyak harta, tapi justru hartanya habis untuk kepentingan akhirat. Wahai sahabat, disinilah poin pentingnya. Berbagai macam ujian dan cobaan itu tidak lain untuk menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga terbimbing oleh Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai cahaya, sehingga muncul komitmen, sehingga bisa konsisten terbangun nilai-nilai transendental kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul dibimbing oleh Al-Quran sebagai cahaya. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aminu billahi war rasulihi. Dan jika kalian beriman pada Allah dan Rasulnya, wa nuril ladzi anzalna, dan cahaya yang telah diberikan, yaitu Al-Quran yang telah diturunkan kepadanya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Sehingga beriman pada Allah dan Rasulnya, dan tidak lupa beriman kepada Al-Quran sebagai cahaya yang telah diturunkan kepada kita sebagai pembimbing, sebagai petunjuk, supaya apa yang kita lakukan tidak keluar daripada Al-Quran. Sahabat, dijelaskan di ayat tadi, fa'aminu, dan iman betul-betul menjadi sebuah pilihan. Walaupun diuji dengan kemelaratan, dengan kemiskinan, kekurangan harta, ketika iman menjadi landasan, maka itu yang menjadi sebuah pilihan, menjadi sebuah komitmen. Walaupun banyak harta pun tidak lantas menjadi sombong, tapi menggunakan harta sebagaimana yang telah Allah tetapkan, sehingga tidak ada istilah titik jenuh dalam ujian, karena di situ awal daripada malapetaka. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi keistiqomahan, tetap dengan komitmen kita membela keimanan, sehingga muncul nilai transendental kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.